Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program yang jarang dibahas oleh Saestri, tempat kita melihat realita kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Karena di sini memahami selalu lebih penting daripada menghakimi. Sekali lagi hari ini kedatangan tamu spesial kita, Yai Rafi'i. Semoga tidak bosan untuk datang ke acara kita ya, Pi ya. Selalu memberikan ilmu dan wawasan untuk menambah kebijaksanaan kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, untuk tema kita kali ini, kita akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Rumah yang dianalogikan sebagai sebuah tempat yang paling aman untuk setiap anggota keluarga, ternyata adalah sebaliknya. Di rumah itu menawarkan harapan-harapan palsu, di mana anggota yang paling lemah menjadi sasaran ketidaksukaan, ketidaknyamanan, dan kekerasan dari anggota keluarga yang lainnya, baik itu datang dari orang tua maupun saudara-saudaranya. Baru-baru ini kita juga diingatkan dengan berita yang cukup menyedihkan, turut berduka cita pada adik kita Nizam yang sampai hari ini statusnya masih diduga kalau ada tindak penganiayaan dari anggota keluarga. Tapi sebaliknya pihak yang tertuduh tetap memberikan sanggahan bahwa apa yang dia lakukan bukanlah sebuah kekerasan, tapi sebuah ajaran pendidikan dan yang dia anggap sebagai prinsip-prinsip untuk mengajarkan nilai-nilai dalam keluarga. Namun sayang dikata bahwa adik kita ini sudah meninggalkan kita semua. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu sebenarnya kasus-kasus kekerasan juga sering terjadi di antara kita yang mungkin tidak kita sadari ya. Ada kekerasan selain kekerasan fisik, juga ada kekerasan verbal, gitu ya. Yang itu mungkin lebih gampang didapatkan dari setiap anggota keluarga, dari anggota keluarga yang lainnya. Nah, dari konsentrasi dan perhatian Abi ini, apa yang menjadi penting dari kejadian yang memilukan ini, Bi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir lagi berkat rahmat Allah, kita bisa bertemu lagi saudara-saudaraku ya. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita bicara pada kekerasan rumah tangga, termasuk kekerasan kepada anak, sebabnya itu banyak, Mas. Sebabnya itu diantaranya adalah masalah agama. Ketidakpengertian terhadap agama itu bisa menyebabkan terjadinya kekerasan ke keluarga, termasuk kepada anak-anak. Kemudian traumatis di masa lalu juga menjadi penyebab timbulnya kekerasan. Karena dulu dia sering dikerasin, maka balas dendamnya itu adalah orang yang terlemah. Yang terlemah di keluarga itu adalah anak-anak dan istri. Kemudian masalah ekonomi ya. Banyak sebabnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga ya, kita kan gajinya UMR Mas. UMR itu udah tahu bahwa UMR itu hanya cukup untuk seorang sebenarnya gitu. Tetapi setelah dibagi bayar SPP, kontrakan rumah atau kos ya, dan makan, ternyata saat-saat begitu tuh anak minta uang gitu. Jadilah pelampiasan kekerasan. Kemudian memang seseorang itu punya karakter gitu loh Mas. Punya karakter emosionalnya yang tidak terkontrol. Itu bisa menjadi
kekerasan terhadap suami, anak-anak dan istri. Gitu. Karena orang yang punya pelampiasan yang tidak terkontrol ini, dia tidak tahu mana yang dihormati, mana yang tidak. Gitu. Yang dia anggap kuat pun apabila ada kesempatan saat suaminya tidur, dia bisa melakukan kekerasan itu, dendamnya itu. Gitu. Jadi banyak faktor, Mas. Gitu. Banyak faktor. Sebenarnya dari sekian faktor itu, kalau kita kecilkan itu menjadi satu. Gitu, Mas. Masalah kejiwaan saja. Gitu. Kita kupas dari masalah agama dulu ya. Kemarin kita Mas sudah membahas sebagiannya. Faktor-faktor agama yang tidak mengerti oleh anggota keluarga, masing-masing suami yang tidak mengerti ya kepada istrinya, atau istrinya yang tidak mengerti kepada suaminya, itu timbul gitu. Padahal ajaran keluarga itu adalah suami itu tidak sempurna tanpa istri. Istri tidak sempurna tanpa suami gitu. Kadang-kadang kita melihat wanita di luar itu, kita dapatkan bahwa wanita di luar itu lebih dari istrinya gitu. Padahal cuman dia lebih itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui karena kita tidak hidup bersama. Demikian juga kayaknya suami orang itu lebih baik dari suami saya gitu. Padahal cuma dia tidak kumpul, dia melihat hal-hal yang tidak ada pada suaminya dia gitu. Padahal kalau kita teliti lagi, ada sesuatu yang tidak ada pada dia, lebih pada suaminya. Demikianlah manusia itu begitu, Mas. Kalau kita menyadari bahwa istri itu adalah sebuah ruang curhat bersama, kita tidak bisa sempurna tanpa dia gitu. Kecerdasan kita itu karena dia juga, karena cerewetnya, karena tidak mengertiannya, itu bisa saja. Atau sebaliknya begitu. Jadi saling melengkapi. Kalau di istilah Al-Quran itu, istrimu itu adalah pakaianmu. Suami itu adalah pakaianmu juga. Kalau mengerti itu, diperluas, maka tidak ada. Gitu. Nah, Islam ini Mas sebagai agama ini adalah agama yang menuju bahwa kehidupan diplomatis, kehidupan dialogis itu ditumbuhkan. Sering saya bicara bahwa aku tidak menciptakan kalian itu satu bangsa, itu tidak. Tetapi Allah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku agar saling mengenal, saling mengetahui, bukan saling mengalahkan seperti dulu. Kalau dulu di era dulu kan ekspansi, Mas. Kerajaan sampean bisa tak serang kepada saya kalau sampean itu tidak mengakui hak kekuatan saya. Atau kalau sampean minta damai, bisa mengirimkan upeti kepada saya, gitu loh, Mas. Nah itu istilah kalau ini nih patriarkisme di dalam keluarga itu menyebabkan perselisihan juga kepada anak, gitu loh. Kemudian penyebab agama yang lain ya, Mas. Agama yang lain adalah anak itu kan fitrah, Mas. Kalau di dalam Islam yuladu alal fitrah gitu loh. Anak itu, manusia itu tidak dilahirkan kecuali dia dalam keadaan fitrah gitu. Anak itu fitrah, Mas, gitu. Artinya anak itu fitrah, anak itu punya tiket ke surga dengan kelukuannya gitu. Dengan kesuciannya. Fitrah itu artinya suci gitu. Saat kita memandang anak itu sebagai bentuk kesalahan, maka kita salah gitu loh, Mas. Satu misal kita memandang anak-anak kita salah. Masih kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, oh ini mana. Tetapi kalau kita mandang, oh orang suci itu salah. Beda gitu loh, Mas. Di dalam ajaran Yesus, Mas ya. Bukan ajaran Kristen, karena Yesus itu bukan beragama Kristen, Mas. Kristen itu ada setelah Yesus gitu. Kalau di Kristen itu anak itu kan berdosa, Mas, karena apa namanya mewarisi, dosa waris gitu. Tetapi di ajaran Yesus di Matius berapa itu? Matius 19:14, Mas. Dan di dalam Lukas 10:14 juga itu dikatakan. Saat itu gini, Mas, ada sebuah anak-anak ini banyak mau mendatangi Yesus. Dipikir oleh muridnya gini, Yesus itu orang suci.
anak-anak ini tidak layak datang kepada Yesus menghampiri. Itu loh Mas. Karena kenapa? Nanti akan membuat gaduh riduh gitu. Tetapi sama Yesus dilarang. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena orang yang seperti dialah yang mempunyai kerajaan surga. Coba Mas. Jadi anak-anak itu menurut ajaran Yesus itu anak-anak fitrah. Kefitrahan itu harus dihormati, harus dimaklumi, harus diberikan edukasi gitu. Jadi ketidakmengertian kepada ajaran agama membuat kita keras, membuat anak itu salah, padahal kesalahan itu dilindungi oleh kesuciannya yang polos gitu. Jadi banyak hal Mas yang membuat orang itu berlaku kekerasan, termasuk ekonomi Mas. Yang sekarang ini kan ekonomi ini sudah sejak presiden pertama sampai sekarang ya. Sampai sekarang tidak ada. Sepertinya masuk lubang buaya ke harimau terus begitu gitu. Dan kita tahu kemarin itu Mas, Mahfud MD dan Abdullah Somad itu mantan ketua KPK itu ngomong gitu. Itu orang udah pada ngerti. Seandainya tambang itu tidak dikorupsi, maka setiap rakyat Indonesia, setiap jiwa itu mendapatkan jatah 20 juta, Mas. Kalau saya misal seorang yang punya anak 2, istri dan anak 3, istri dan dia itu, setiap jiwa itu mendapatkan 20 kali 5, 20 juta, 100 juta setiap bulan. Ini dicuri, dirampas, yang membuat orang-orang miskin perkotaan itu lebih tinggi, Mas. Daripada lebih menderita maksudnya, lebih daripada lebih daripada miskin perkotaan. Nah, sekarang Mas ya dapat gaji UMR Mas setiap bulannya. Setiap bulan dapat gaji sekian juta, 4 juta lah UMR, 4,5 juta. Setelah dibagi dengan SPP, pembelian buku, pulpen, kemudian kaos kaki yang sudah lusuh, sudah sobek, macam-macam. Belum bayar kontrakan kalau yang kontrak. Ini lumayan kalau buat punya rumah sendiri gitu. Dapat warisan satu misal kurang. Terus saat itu anak minta uang, kepingin jajan gitu. Gitu. Biasanya kan sekali-sekali lah beli ayah gajian, beli mie. Satu misal mie, kan memang jarang makan mie itu bagus gitu loh. Tapi sekali-sekali anak itu tak ingin tahu, beli mie Pak, pengen Pak. Akhirnya bentakan Mas kepada anak itu. Kemiskinan itu punya peran penting Mas untuk melakukan kekerasan. Bukan hanya di rumah tangga Mas, bukan. Bahkan maling-maling itu banyak yang dikarenakan kemiskinan ini. Jadi kemiskinan itu punya andil besar terhadap kekerasan itu. Di samping agama itu. Karena ini pembahasan penyebabnya banyak Mas. Monggo ada pertanyaan mungkin. Ya, berarti Abi sepakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu banyak penyebab akar masalahnya ya. Salah satunya disebabkan oleh karakter individu si pelaku misalnya, dan kemudian tekanan struktural ekonomi, kesehatan mental, trauma masa kecilnya mungkin, dan yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu ya, Bi ya. Nah, Abi tadi juga menyebutkan sebuah sistem sosial kemasyarakatan. Apakah jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga di mana tetangga-tetangganya misalnya yang paling dekat itu mengetahui apa yang harusnya diberikan untuk pihak yang bermasalah ini, karena kan itu rumah tangga itu kan seperti otonomi ya, ketika diingatkan ya mereka pasti berbantah, ini keluargaku, ini anakku sendiri dan sebagainya. Itu yang membuat nasihat-nasihat selain yang kekurangan keilmuan dan wawasan dalam keagamaan, tapi memang ada beberapa karakter yang di rumah tangga itu ya sulit untuk didekati gitu ya, sehingga untuk kontrol sosial yang dari orang-orang sekitarnya, dari lingkungan sekitarnya jadi lebih sulit.
gitu. Apalagi sekarang kalau kasus yang kemarin kan ada perbedaan status ya, jadi bukan ibu kandung gitu kan. Terus kemudian masalah itu diduga datang dari hubungan kekeluargaan yang kurang intim, kurang erat, yang seperti itu. Apakah memang benar Ibu Tiri itu lebih kejam dari ibu kota? Ibu kota, betul. Enggak juga Mas, enggak juga. Ini hanya pengertian agama dan kejiwaan saja yang perlu didalami. Tadi yang Mas katakan bahwa masalah ekonomi, masalah lain-lain, termasuk masalah sosial yang Mas katakan itu, gitu. Kita ini meniru Barat, Mas, dalam hal kecuekan. Padahal di Barat sendiri tidak begitu. Di Barat itu kalau ada anak nangis, tetangganya itu dia respon, ada apa, kok nangis, gitu. Nah, karena kita membentuk status sosial patriarkis itu tadi, Mas, sosial feodal, gitu, Mas. Ini kan seharusnya pemerintah atau mulai tingkat bawah ya RT, RW menyatakan bahwa sekarang alhamdulillah kalau musik keras-keras bisa ditegur, bisa melaporkan, gitu. Seharusnya sebagai umat beragama, di umat beragama itu kan gini Mas ya, kita diajari dari SD bahwa manusia itu makhluk sosial, gitu Mas. Semakin kita melepaskan kesosialan kita, maka sebenarnya hidup kita itu menuju kepada kebinatangan, gitu Mas. Jangankan itu, binatang saja bersosial dengan sesamanya. Kambing, kumpul kambing, itu golongannya sendiri. Tetapi sosial kita bukan seperti itu. Kita harus peduli terhadap penderitaan, gitu. Orang lain, gitu Mas. Ya ini kalau di Indonesia ini, di negeri Konoha ini, kerusakan ini mulai tingkat bawah sampai atas, gitu Mas. Pejabat-pejabat kita yang tidak peduli, dia itu menjabat itu apakah karena ingin menolong, berbakti kepada NKRI, gitu. Itu tidak, gitu. Nah, jadi cuek itu, ketidakpedulian ini mengarah kepada kebawahan. Jadi anak-anak yang menderita, anak yang nangis, bahkan ada anak yang disulut oleh rokok, itu diam tetangganya, Mas. Karena itu merasa bukan hak, gitu. Bukan hak kita. Sosial yang dibangun begini ini salah. Kita harus benahi bahwa di Islam itu harus ada wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Ketiga rangkaian itu saling mengkoreksi hak, apakah yang dilakukan saya ini salah atau tidak. Kemudian dirangkai wa tawassaw bis sabr, gitu. Kita hadapi itu. Ada apa, Mas? Sabar dulu ya, gitu. Kemudian wa tawassaw bil marhamah, saling menasehati akan kasih sayang, gitu. Ini tidak ada ajaran-ajaran filsafat yang lebih tinggi dari itu, saya belum ketemukan. Di mana kebenaran dirangkai dengan kesabaran, kesabaran dirangkai dengan marhamah, kasih sayang. Menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sekarang saja ya Mas ya, kalau kita kalau makan kan laki-laki dulu Mas, orang tua dulu. Iya. Nah, tetapi kan sebenarnya kan wanita dulu yang lebih lemah. Kita kalau ada makanan, anak-anak udah makan apa enggak Bu? Sampean udah makan. Gitu. Tapi kita diajarkan, aduh suami saya kok makan atau enggak ini, gitu loh. Lah perasaan-perasaan, seharusnya kalau dia lapar, saat makanan itu ada, ya dimakanlah. Toh suaminya ada yang dimakan. Nanti kita bilang sama suami, Mas kalau datang ke, Mas maaf ya Mas ya, saya makan dulu, soalnya saya lapar. Ini bagian sampean, gitu. Itu bisa begitu. Gitu. Nah, tapi enggak, nunggu dia. Gitu, berkorban. Ya enggak masalah kalau memang dia
Tetapi kalau anak-anak suruh, oh ayammu durung mangan, kamu makan dulu. Nah, ini Mas. Seharusnya kan anak-anak gitu. Anak-anak itu lebih rentan terhadap lapar, pertumbuhannya butuh gitu. Nah, tidak pengertian terhadap agama juga punya peluang terjadinya kekerasan gitu. Nah, agama-agama mengerti, Mas, banyak orang mengerti. Cuman tampak dipraktekkan, dipelajari, kemudian dimasyarakatkan, disosialisasikan. Karena makhluk sosial ya, kita itu makhluk sosial, di mana satu sama lain saling bergantungan gitu, Mas. Pakaian yang kita pakai itu buatan pabrik, pabrik butuh pada apa namanya, pada bahan bakunya seperti apa namanya, kapas, kulit, kalau pakaian kulit, macam-macam lah. Itu butuh kepada petani, peternak dan lain sebagainya. Kita nggak bisa. Kalau ayam kan tidak butuh sosialistik serumit manusia. Saat sosialistik itu gugur, Mas, makhluk sosial itu berkurang, maka berkuranglah kemanusiaan kita. Gitu. Baik, itu kalau dari sisi eksternal ke internalnya ya. Tapi di sisi lain juga yang menjadi korban kan kita sepakat bahwa mereka biasanya adalah anggota keluarga yang terlemah gitu ya. Terlemah ini apa saja? Ya termasuk lemah dalam komunikasi. Bagaimana cara dia mengekspresikan diri atau menceritakan informasi apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain yang ada dalam keluarga itu sendiri maupun yang ada di luar keluarga, sehingga mereka lebih memilih berdiam diri dan bersabar ya untuk menerima semua tekanan-tekanan itu tanpa ada satu deteksi gitu ya, satu deteksi dini bahwa ada sesuatu yang nggak baik-baik saja yang terjadi di anak ini, misalnya seperti itu. Terus gimana caranya untuk membiasakan anak-anak ini bisa speak up terhadap kekerasan-kekerasan yang dia alami, dan itu terjadi di lingkungan keluarga sendiri dengan lebih awal. Itu kan masalahnya, kenapa kok lebih awal? Agar dapat segera dicegah gitu kan. Kalau dia berlarut-larut mendiamkan diri, mendiamkan perbuatan yang salah itu, maka nanti ketahuannya udah parah, begitu ya. Gimana caranya untuk membiasakan itu? Gini Mas ya, sebagai pimpinan rumah tangga, suami itu selama dia masih punya hak untuk memimpin, kepemimpinannya itu tidak batal, maka dia harus cerdas. Saat anak diem, ya kita harus tahu gitu loh Mas. Kan ada peribahasa, diam itu adalah emas Mas ya. Diam itu adalah emas. Jadi banyak ngomong itu tidak baik gitu. Tetapi bukan berarti diam kepada masalah itu lebih baik, tidak. Gitu loh Mas. Jadi ada dalam bahasa itu, bahasa agama ya, bahasa Al-Quran itu ada kaulan karimah, dengan dengan komunikasi yang karim, yang mulia. Kepada orang tua kita berkaul, berkomunikasi, berkata dengan mulia. Volume suara kita tidak boleh melebihi volume beliau. Bicara saja tidak boleh. Di dalam Al-Quran itu kepada keluarga itu itu tidak boleh. Apalagi gitu loh Mas. Saja satu kali ini tidak boleh gitu. Itu ada. Kemudian ada kaulan syadida, harus berkata dengan tegas gitu. Kaulan bali, kaulan yang dewasa gitu. Jadi kita harus tahu komunikasi itu sama anak gitu. Ketidakmengertian terhadap komunikasi ini membuat terjadinya kekerasan gitu. Terhadap istri juga, terhadap suami gitu. Suami itu termasuk bagian seperti orang tua gitu Mas. Walaupun kita benar, kalau kaulnya itu salah, ya salah Mas. Karena ada kaul itu disampaikan adalah dengan benar, dengan sabar, dan dengan kasih sayang. Yaitu wa tausabil haq wa tausabil marhamah itu. Jadi ada
penempatan terhadap komunikasi, karena manusia itu tergantung belaghahnya ya, bahasanya itu komunikasi. Dan Al-Quran itu adalah mengajarkan kita untuk komunikasi yang baik. Sampai sekarang Al-Quran itu adalah bahasa, satu-satunya bahasa yang digunakan itu yang sangat tinggi bahasanya gitu. Kenapa ini tidak ditiru oleh kita? Nah, penyelesaian-penyelesaian ini kita tahu. Satu misal, kapan kita memuliakan anak, kapan kita berbicara tegas kemana anak, kapan kita itu bicara dewasa kepada anak, sesuai dengan umur gitu. Nah ini Mas, yang kajian-kajian kita ini adalah kajian-kajian yang satu misal, ya enggak masalah, fikih berjilid-jilid dibahas tidak selesai Mas. Gitu. Berjilid-jilid, hanya masalah batalnya wudu, ngentut, itu berjilid-jilid gitu loh Mas. Gitu loh, enggak selesai-selesai dibahas. Sedangkan masa sosialistik, masalah yang enggak nyalahkan, wong memang udah terjadi kerusakan yang menjemuk di Indonesia ini. Misalnya haram mana antara babi dan korupsi. Ini bingung masyarakat gitu loh. Ini udah ini saja gitu. Nah, ini akan berdampak ketidakmengertian haram mana antara babi dan korupsi. Ini akan membuat dampak buruk di dalam keluarga gitu loh. Ya, berarti Abi berpendapat bahwa ada salah prioritas dalam pengajaran agama terkait dengan bahasan-bahasan yang sosial gitu ya, kurang di ranah sosialnya, begitu kah? Bisa benar Mas, tapi saya di sini banyak menyalahkan negara. Sistem kita ini apa namanya? Sistem kamuflase Mas. Bukan sistem demokrasi, bukan. Mungkin kalau demokrasi sebuah atas nama, gitu. Kita harus butuh reformasi, perubahan yang fundamental ya terhadap sistem di dalam rumah tangga besar ini. Rumah tangga besar kan rumah tangga Indonesia ya. Itu akan berpengaruh kepada rumah tangga kecil, yaitu rumah tangga suami istri itu. Begitu, Mas. Baik, jadi apa yang perlu kita tanamkan kepada anak sejak kecil agar dia itu berani speak up, berani ngomong terhadap ketidaksesuaian apa yang dia terima sebagai haknya? Ya sebenarnya ini mudah Mas, yang sulit itu kan pengamalannya. Dalam keluarga kita bahas keluarga dulu ya, karena keluarga ini penting. Karena menghadapi negara ini sepertinya ini kan urusan orang banyak majemuk. Keluarga, ya dimulai dari hal-hal yang kecil. Oh saya jarang ketemu anak. Sekarang ini memang kita mulai pagi sampai sore kita bekerja, gitu. Nanti pun kita harus nyelengi untuk rekreasi, menghibur anak, gitu loh Mas. Agar kita tidak stres, gitu loh Mas. Nah, saran saya kualitas pertemuan itu yang harus diprioritaskan. Walaupun satu misal ya, kita banyak waktu, tapi waktunya ya mohon maaf untuk ngerokok, kemudian untuk aktivitas gitu. Nah kalau sekali jarang ketemu, tapi begitu ketemu, assalamualaikum nah istriku, gimana? Ada apa? Ada masalah apa? Nanti kita bicarakan ya. Kemudian kamu dicium keningnya, oh kamu kok sudah cantik, oh sudah mandi ya, oh pinter gitu. Hal-hal yang kecil gitu. Ditanya anak itu, tadi kamu sekolah apa enggak? Padahal kita tahu dia sekolah, oh bagus kamu rajin. Ini gimana? Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Dan pelajaran apa yang tidak kamu sukai? Gitu. Itu banyak hal untuk kita berkomunikasi. Gitu. Sudah saya katakan tadi bahwa komunikasi itu akan membentuk kecerdasan, Mas. Interaksi itu ada di Al-Quran.
bahwa interaksi, komunikasi itu akan membentuk kecerdasan dan mendorong orang itu untuk dapatkan hidayah dan kecerdasan. Banyak, satu misal kita tanya kepada mereka, adakah temanmu yang paling tidak kamu sukai? Adakah temanmu yang paling engkau sukai? Itu kan tidak ditanya. Lah, belum itu ada sebab. Kenapa? Dia tidak sukai. Gitu. Kalau kenal, oh itu yang tidak saya sukai, itu yang bernama si Ahmad satu. Loh, saya lihat Ahmad itu baik, kenapa kamu tidak sukai? Gitu. Satu misal, iya Ahmad itu suka nyuruh-nyuruh saya. Kamu disuruh apa? Dikit-dikit sholat. Gitu. Dikit-dikit dia nyuruh-nyuruh saya. Pak, ayo sekolah, masjid. Dia soalin. Loh. Nah, ini berarti anak yang salah berpikir, salah menerima. Orang baik dianggap. Nah, ini harus ada. Kenapa dia kamu benci? Kan bisa saja gini, Mas. Nah, kebencian kepada sesuatu karena salah yang tidak diurus permasalahannya, justru membahayakan anak itu kan. Ya, seperti kasus ini, seperti biasa, netizen akan mungkin sudah judging, ya, sudah menghakimi gitu ya. Bahwa ya itu karena ibu tiri, karena dia tidak diterima di keluarga barunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemarahan-kemarahan, cuplikan-cuplikan dan potongan-potongan kecil cerita ini membuat satu gunung es, opini gunung es yang sentimennya mungkin negatif gitu ya terhadap pola pendidikan yang dilakukan di keluarga mereka. Jadi apakah reaksi publik yang penuh kemarahan dan penghakiman ini terhadap pola perilaku justru berpotensi menghambat pemahaman sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga tersebut untuk pencegahan jangka panjangnya gitu, Bi? Gini Mas ya. Ini kan masalah psikologis ya. Sebenarnya dalam berinteraksi, bersosialisasi, bersosial dengan orang lain itu, kan kita harus kaya jiwa, Mas. Besar hati, siapa sih di dunia ini orang yang baik, yang diterima oleh semua orang? Kan enggak ada. Seburuk apapun kita, Mas, mesti kita punya teman. Sebaik apapun kita pasti ada musuhnya. Oleh karena itulah, baik dan buruknya kita itu, kita dihakimi karena di kebaikan kita dipuji karena keburukan kita, itu ada. Bahkan koruptor itu, Mas, koruptor itu sesama koruptornya itu kasih sayang. Iya, saling mengasihi, saling melindungi, bahkan kalau perlu saling menyediakan kalau ketangkep itu menyediakan pengacara untuk membela, ada itu. Gitu. Jadi jangan setiap peristiwa tergantung hati kita. Kan peristiwa itu ada di luar, Mas. Bagaimana kita merespon peristiwa itu tergantung hati kita. Seberat apapun penghinaan orang kepada kita, kalau hinaan itu bahkan direspon baik, hinaan itu akan menjadi pupuk untuk kita subur. Hinaan itu adalah sebuah cambuk untuk keberhasilan saya. Karena problem, Mas, gitu. Tetapi kalau hinaan itu dilampiaskan kepada orang yang lemah, kepada anak-anak, ya salahnya dia, dan dia harus menerima konsekuensi hukum dan konsekuensi sosial yang berupa cacian orang. Ya diterima karena dia mulai awal tidak bisa membangun jiwanya. Jadi memang penyebabnya itu banyak, Mas. Kekerasan dalam keluarga, terancam anak-anak. Itu jiwa itu, Mas. Dan tidak semua orang itu sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang gini, Mas ya. Istri saya keras, istri saya cerewet. Kan lumayan kita punya guru gratis untuk mengajari kita sabar, kan gitu, Mas. Nah, tergantung merespon bagaimana
kehidupan itu punya seni. Nah, kita hanya memerankan seni dan dari aktor dan aktris yang terbaik dalam kehidupan ini yang akan mencapai surga. Bukankah yang kita ditanyakan ada doa Sabu Sagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa ini orang semua tahu gitu. Ya Allah, berilah saya Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan fid dunya hasanah, di dunia ini bahagia hasanah. Gitu Mas. Kenapa dia wa fil akhirati hasanah? Itu akan bernilai gitu. Bagaimana dia akan melahirkan kebahagiaan, Mas? Kalau di dunia saja tersiksa, gitu loh, Mas. Jadi kebahagiaan ibadah, kebahagiaan bersosialistik, itu dirangkai oleh jiwa untuk bahagia. Kalau ada orang menghina, lumayanlah. Kalau ada penderitaan, bukankah penderitaan itu, tangisan itu akan melahirkan keceriaan? Allah hendak menguatkan kita dengan berbagai problem, gitu. Kan begitu saja, Mas, hidup ini. Kalau enggak mau problem, ya matilah, Mas. Gitu loh. Nah, demikian itulah kejiwaan-kejiwaan kita yang kita terima secara filosofi, itu harus kita terima. Gitu. Baru itu permasalahan utama, gitu loh, Mas. Nah, kalau enggak jiwa kita, kalau kita tidak bisa memanage itu, maka akan melahirkan kekerasan, baik kekerasan fisik atau psikologis, Mas. Seperti kekerasan politik, itu kekerasan psikologis, memiskinkan orang, gitu loh, Mas. Dengan tampak diketahui bahwa dia penyebab kemiskinan itu, seperti koruptor itu, kan banyak. Bukan kalau perampok kan memiskinkan secara fisik, dia mengambil hartanya orang, gitu. Nah, disinilah, Mas, agama mengajarkan kepada kita untuk bersinergi kepada dua hal, yaitu hakullah dan hakul adam. Terakhir, B. Iya, oke. Jika rumah tidak selalu aman bagi anak, lalu siapa yang paling bertanggung jawab? Negara, masyarakat, atau keluarga? Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Sebenarnya yang tanggung jawab ya tentunya orang yang terdekat. Kemudian negara harus memfasilitasi, mempunyai pelarian untuk penyelesaian ini. Memfasilitasi apa, Mas? Fasilitasi. Memfasilitasi apa? Fasilitasi ya, mempunyai validitas untuk ini. Gitu loh, Mas. Nah, ini sekarang enggak, Mas, enggak ada. Tokoh-tokoh agama kadang-kadang feodal, melakukan kekerasan, pelecehan terhadap anak. Padahal agama mengajarkan, Yesus saja mengajarkan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Gitu. Suci dia, Mas, keluguannya, kenakalannya, kecerewetannya, kebandelannya masih lugu itu. Gitu. Begitu besar tinggi penghargaan Yesus. Kemudian Nabi itu pernah, Mas, Nabi kalau selesai asar ada sahabat yang itu gendong anak. Nabi itu anak kecil digendong sama bapaknya. Kemudian Nabi itu seneng kan, memang Nabi itu pada anak kecil, kepada cucunya beliau cium. Kemudian Nabi itu kepingin memangku, menggendong anak. Ternyata anak itu nangis, Mas. Oh, Masya Allah, keliru. Ternyata anak itu pipis di jubahnya Nabi. Kemudian ayahnya itu merebut anak itu, Mas. Karena perasaan ayahnya itu, Nabi itu orang suci, anak saya itu kurang ajar mipisin. Bagaimana jawabnya Nabi? Jubah ini, pakaian ini bisa aku cuci dan selesai dengan air. Tetapi kemarahanmu belum tentu, maksudnya trauma, membuat trauma yang bisa dicuci 10 tahun lagi. Bangunan-bangunan nesen, bangunan-bangunan di otak itu yang bisa direkam anak itu bisa bertahun-tahun. Gitu. Nabi itu, ajaran Nabi begitu, Mas. Termasuk ajaran agama kita. Kan ya mesti itu kan termasuk.
sangat menghargai anak-anak itu, gitu loh, Mas. Nah, ketidakmengertian kepada ini itu yang ya tentunya orang yang terdekat. Apalagi negara-negara ini, jangankan ngurus ini, Mas. Ngurus maling negara saja nggak bisa. Baik, Wi. Alhamdulillah kita sudah ada pada pengunjung acara. Terima kasih sudah menyaksikan. Setiap anak tidak memilih di mana mereka dilahirkan, tapi mereka semua berhak mendapatkan tempat yang paling aman untuk tumbuh. Semoga percakapan ini tidak hanya menjadi wacana atau membangun kesadaran, tapi juga menumbuhkan empati. Karena pada akhirnya, memahami selalu lebih baik daripada menghakimi. Sampai jumpa di episode lain pada program yang jarang dibahas, Saestri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.